Malaysia terlilit utang. Ternyata lebih gede dari utang Indonesia. Halo guys, kali ini kita bahas topik yang super penting buat kita semua sebagai rakyat Indonesia. Utang negara tetangga. Guys, sudah 6 bulan aja gua tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan alhamdulillahnya kota ini benar-benar menyambut gua dengan sangat baik. Malaysia terlilit utang. Ternyata lebih gede dari utang Indonesia. Halo guys, kali ini kita bahas topik yang super penting buat kita semua sebagai rakyat Indonesia. Utang negara tetangga. Kita kan kaum kepo, ya nggak sih? Yap, utang Malaysia sekarang makin menggila. Udah tembus angka 4.000 triliun rupiah. Padahal, tahun lalu Perdana Menteri Anwar Ibrahim janji nggak bakal nambah utang lagi. Baru jalan setahun, boom, utang naik lagi. Dalam 4 bulan doang udah nambah 165 triliun rupiah. Kok bisa ya? Utang Malaysia, antara masalah serius dan wacana pemerintah. Jadi, gini guys, utang Malaysia makin membengkak dan banyak yang mulai khawatir sama dampaknya ke ekonomi mereka. Rasio utang mereka udah lebih dari 60% dari PDB. Jauh di atas Indonesia yang masih di bawah 40%. Artinya, beban finansial mereka makin berat. Orang-orang mulai was-was, kalau utang terus naik, nanti subsidi bisa dikurangi, pajak bisa makin tinggi, dan kehidupan mereka jadi makin sulit. Coba deh bayangin kalau 165 triliun rupiah itu dibagi rata ke semua rakyat Malaysia, dengan populasi sekitar 34 juta orang, mereka bisa dapat sekitar 1,3 juta lebih per orang. Angka ini lebih tinggi dari beberapa subsidi yang udah dipotong. Kalau duit sebanyak itu bisa langsung ke kantong rakyat, pasti lumayan buat bantu biaya hidup kan? Kabarnya dari IMF ya, jadi usut punya usut. Ini IMF ya, proyeksikan PDB Indonesia di peringkat 7 besar dunia ya, di tahun 2025. Jadi PDB atau GDP dalam bahasa luar negeri ya. Jadi nanti yang belum paham, ini admin sedikit beri penjelasan. Jadi PDB itu apa sih Min? Ya, jadi PDB ini adalah ukuran utama perekonomian suatu negara ya. Nah, kalau PDB-nya naik ya berarti ekonominya negara tersebut berkembang gitu. Kalau PDB-nya turun berarti lesu gitu loh. Nah, dan PDB ini adalah sebagai indikator kunci untuk melihat kesehatan ekonomi ya dalam suatu negara atau kemakmuran dalam suatu negara dan membantu dalam membuat kebijakan ekonomi. Nah, ini PDB Indonesia masuk 7 besar dunia. Urutannya mana sih aja Min? Ya, nanti kita bahas. Kalau negerinya Pak Tokmat berapa Min? Pasti ente tanyanya seperti itu. Pokoknya netizen Indonesia kalau belum disamain sama negeri seberang ini belum puas. Gitu Min. Iya ya. Untuk GDP atau PDB Malaysia di tahun 2025 ini di nomor ya, rilis IMF di nomor 34 Brand. Jauh Min, jauh, kita nomor 7 loh, 7 terbesar di dunia. Lo bayangin ya, Singapura aja nggak ada apa-apanya untuk PDB ya dibandingkan Indonesia seperti itu. Nah, ini kabar baik datang dari Indonesia dalam proyeksi terbaru Dana Moneter Internasional IMF ya. Indonesia berada di peringkat ke-7 dunia, negara-negara dengan produk domestik bruto PDB terbesar di dunia untuk tahun 2025. Indonesia mengukuhkan posisinya di atas negara-negara maju ya seperti Prancis dan Inggris. Hal ini terdapat dalam data yang diolah dari website IMF tentang peringkat terbaru negara-negara dengan PDB terbesar di dunia untuk tahun 2025 berdasarkan metode Purchasing Power Parity (PPP) ya. Dengan PDB PPP mencapai 4,98 triliun, Indonesia menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ya. Dan salah satu motor pertumbuhan ekonomi global seperti itu. Jadi jangan pandang sebelah mata ya. Jadi yang bilang gelap, yang bilang suram, udahlah biarin mereka biar teriak-teriak gitu aja ya. Yang penting ente nggak mudah diadu domba. Saudara-saudara, hutang pemerintah kita naik terus, ya kan? Tadi 95 juta orang masih hidup miskin. Hutang pemerintah naik terus. Sekarang hitungannya naiknya adalah 1 triliun tiap hari.
Hutang. Salah satu kenapa netizen kita itu mudah dibohongi, apalagi kalau netizen 78. Kenapa saya bilang netizen 78? Netizen 78 ini adalah salah satu netizen yang sangat mudah dibohongi dengan berita-berita yang tidak sesuai fakta. Apalagi di era zaman sekarang, era digital yang semakin berkembang canggih, banyak sekali video-video yang menggunakan aplikasi AI. Jadi mereka hanya tinggal mengetik mengarang cerita tanpa sumber data yang resmi. Seolah-olah mengabarkan bahwa di negara tetangga sedang tidak baik-baik saja, di negara tetangga hutangnya makin banyak, ekonominya tidak baik-baik saja. Padahal kalau kita melihat ke belakang, negara kita sendiri saja itu masih banyak hutang dan masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan. Kemiskinan ada di mana-mana, pemerintah pejabatnya banyak yang korupsi, dari makanan bergizi untuk anak-anak saja itu dikorupsi loh. Kurang apa coba? Di negara Konoha ini kalau soal korupsi memang nomor 1. Video-video bohong tersebut akan membuat orang Indonesia malas untuk belajar, seolah-olah negara kita itu ya aman-aman saja, semuanya tercukupi, padahal faktanya tidak seperti itu. Indonesia yang dikatakan para pejabatnya di media selalu berbicara negara kaya raya dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Tetapi faktanya Indonesia menjadi salah satu negara dengan upah kerja yang paling terendah di dunia, bayangkan. Dengan negara tetangga kita, Malaysia, segelintir YouTuber Indonesia yang mengatakan katanya Malaysia banyak hutang. Tapi faktanya Malaysia lebih bisa memberikan gaji yang cukup lumayan untuk pekerja yang bekerja di negaranya. Tak kisahlah pekerja asing ataupun pekerja lokal. Tapi di negara kita justru berbeda. Dari sistemnya yang tidak karuan, perbedaan upah kerja setiap daerah lain, kalau di negara tetangga, upah kerja itu sama rata. Misal kata, satu negara tersebut sudah mengumumkan, misal kata gaji 3 juta, ya 3 juta semuanya. Kalau di Indonesia kan tidak. Misal kata gaji di Jakarta 5 juta, itu pun iya kalau dapat 5 juta. Nanti di daerah lain beda cerita. Belum lagi sekarang ekonomi yang ada di negara kita sedang tidak baik-baik saja. Kenapa saya berani berbicara seperti ini? Karena walaupun saya bukan seorang pengusaha besar, tapi saya ini juga orang yang berada di pasar, yang biasanya pembeli itu cukup lumayan ramai, sekarang turunnya jadi 50%. Dari mulai barang-barang juga mulai naik. Tapi kenapa segelintir YouTuber Indonesia bukannya memberikan edukasi, tapi justru lebih memberikan cerita kebohongan, selalu membuat video-video yang bernarasikan seolah-olah di negara tetangga sedang tidak baik-baik saja. Video seperti inilah yang membuat netizen akhirnya malas untuk belajar, malas untuk berkembang. Kalau dibagi cerita yang fakta, ujung-ujungnya, wah ini penjilat, dasar kau pengkhianat. Padahal, saya ini hanya seorang TKI loh, dan memberikan apa yang terjadi fakta dan nyata. Bukan angan-angan yang terlalu tinggi, tapi ujung-ujungnya membohongi netizen. Ini sangat disayangkan. Ini bentuk suatu sengaja memperbodohkan masyarakat kita sendiri dengan berita bohong. Dan inilah fakta pengalaman orang Indonesia yang berada di Malaysia. Kira-kira pendapat mereka tentang Malaysia seperti apa? Langsung kita simak, kita reaction videonya. Guys, sudah 6 bulan aja gua tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan alhamdulillahnya kota ini benar-benar menyambut gua dengan sangat baik.
Sejauh ini belum ada hal-hal negatif yang Wow. gue temuin selama tinggal di sini. So that kali ini gue mau bahas 5 Orang hal bijak. paling positif yang gue temuin selama tinggal di Kuala Lumpur. And FYI, bagi yang belum kenal gue, kenalin nama gue Rio. Gue orang Indonesia dan sekarang lagi tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia untuk bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang ada di sini. Oke, langsung aja dimulai dari hal yang paling basic. Nomor 5 adalah tiket pesawat dari dan ke Kuala Lumpur itu sangat murah. Bahkan tiket penerbangan domestik Malaysia dari Kuala Lumpur ini murah-murah banget. Gue ke Kota Murah Kinabalu banget. cuma Rp200.000, ke Penang cuma Rp150.000, ke Terengganu Rp100.000. Kok Dan bisa, ini Mas? super wow sih untuk gue yang suka traveling. Hal Super positif wow. keempat adalah integrasi sistem transportasi umum atau publik. Bisa gue bilang Kuala Lumpur ini menjadi salah satu kota di ASEAN dengan sistem transportasi umum terbaik setelah Singapura. Betul sekali. Mereka itu punya sistem transportasi yang terkoneksi satu sama lain dengan harga yang murah-murah juga. Mulai dari MRT, Murah. LRT, monorail, KTM, bus, hingga transportasi online seperti Grab, Maxim, Bolt, InDriver, dan masih banyak lagi. Dan menurut gua, ini menjadi salah satu alasan kenapa banyak banget traveler itu yang senang ketika traveling di Kuala Lumpur. Poin ketiga adalah tentang toleransi. Menurut gua, Kuala Lumpur ini merupakan salah satu kota paling toleran di Asia Tenggara, bahkan di dunia mungkin. Wow. Selama 6 bulan gua tinggal di sini, berbagai hari besar keagamaan itu dirayakan dengan sangat baik, meriah, tidak ada senggol sana sini. Yang ada di Favali, ada Imlek, ada Natal, bahkan Hari Raya Idul Fitri kemarin. Dan gue benar-benar merasakan kehidupan keberagaman umat beragama yang sangat baik di Kuala Lumpur. Poin positif kedua adalah multikultural. Menurut gue Kuala Lumpur ini merupakan salah satu Multikultural. kota paling multikultur yang ada di Malaysia bahkan dunia. Selama gue tinggal di sini, gue melihat banyak sekali suku dan ras itu hidup damai berdampingan. Benar-benar tidak ada senggol-senggolan. Ada ras dari India, China, Melayu, luar negeri lainnya, karena di sini juga banyak banget pekerja-pekerja internasional, guys. Dan poin positif yang terakhir sekaligus yang pertama adalah Kuala Lumpur ini kotanya vibrant atau penuh warna menurut gua. Semuanya Penuh berjalan warna. dengan sangat lancar dan baik selama gua tinggal di sini. Wisata-wisatanya nyaman, terus makanan-makanannya enak, orang-orangnya ramah. Jadi ya nggak ada alasan untuk nggak nyaman selama gua tinggal di sini. Kalau menurut kalian gimana? Sebagai guru, aku tersinggung dengan orang yang membuat tabel ini yang mengatakan bahwa guru di ASEAN paling rendah gajinya adalah Indonesia. Kenapa, Aku tidak Mas? terima. Aku harus tuntut orang yang membuat ini. Waduh, jangan Enak begitu, Mas. aja. Guru di Indonesia gajinya yang benar itu adalah 40-50 juta per bulan, bukan Serius? 2,8. Apalagi guru honornya. Itu adalah guru yang paling sejahtera hidupnya di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Gimana, Mas? Tepuk pramuka. Waduh, bohong. Cara isi bensin di Malaysia Nomor 2, dan juga harganya lebih murah di RM50. Malaysia. RON 97 non subsidi, harganya 12.000. RON 95 Oke. harganya thank you. 7.500 yang Jadi, subsidi. kalau misalkan kita beli sel bensin di Malaysia itu wajib menggunakan V-Power 97 karena yang 95 itu subsidi dari kerajaan Malaysia. Nah, terus di sini juga sistemnya self service ya. Ini masnya 92, beli 97. ini yang 95 untuk yang subsidi, ini 97 untuk yang kita masyarakat luar Malaysia. Ini self service. Oke. 97 loh, murah loh. Safety Power 97. Di Indonesia RON 90 jadi 92. Untuk Harganya mahal. itu dia kalau yang ini nih harganya 3 ringgit 3,1 sen. 3 ringgit 12 ribuan. Wow, murah. 50 ringgit dapat 16 liter. 16 liter. RON 97. Wow. Oke. Nggak ada Sangat oplosan. simpel. Sangat Yang simpel pasti kata ini masnya. Bukan bensin oplosan. Iya mas, bukan bensin oplosan. Oktannya bener 97. Kalau di Indonesia kan RON 90 jadi 92, harganya lebih mahal. Lu udah denger belum? Kalau Indonesia itu diturunkan rankingnya oleh Bank Dunia sebagai negara menengah ke bawah. Karena ternyata upah minimum masyarakat Indonesia itu yang ketiga terendah se-ASEAN dan yang keenam terendah di dunia. Gila, negara sebesar dan sekaya kita, upah minimumnya termasuk terendah ke-6 di dunia, Ri. Iya bener banget. Jadi upah minimum rakyat Indonesia itu termasuk yang terendah di dunia. Anehnya, ekonomi Indonesia justru masuk 20 besar. Jadi bisa dibilang ini tergantung pada regulasi yang dijalankan oleh pemerintah
pemerintah. Ternyata setiap pemimpin punya kebijakan masing-masing. Nah, penurunan yang dilakukan oleh Bank Dunia ini adalah dari kategori negara berpendapatan menengah ke atas menjadi menengah ke bawah. Ini mau sampai kapan ya Indonesia berada di posisi seperti ini? Padahal negara ini alamnya kaya raya. Iya, bener banget. Kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi, coba lo bayangin aja, Arab Saudi itu 90% pendapatan mereka berasal dari minyak dan gas, dan mereka justru menjadi negara yang kaya raya. Pendapatan negara mereka kembali lagi ke rakyat, sedangkan kita punya semuanya. Bahkan kita tuh ada di Khatulistiwa, guys, negara tropis yang dianggap surga oleh banyak negara dunia. Letaknya strategis pula. Apa sebenarnya yang terjadi? Berikut adalah tingkat pengangguran di negara-negara ASEAN, teman-teman. Nah, ini datanya di IMF, teman-teman bisa lihat sendiri di tahun 2025 ya. Nah, kalau Indonesia sendiri itu di peringkat 2, teman-teman, gitu ya. Di bawah dari Filipina. Itu total pengangguran tuh di 5,1% ya, teman-teman ya. Nah, ini kemungkinan kalau misalnya Indonesia masih banyak ke depannya PHK dan lain sebagainya, ini bisa bertambah ya, teman-teman ya. Bisa saja kita jadi ranking kelas lah ya istilahnya, teman-teman. Dan yang paling bagus itu hanya 1% saja, itu di Thailand, teman-teman, gitu ya. Kalau Vietnam itu masih di 2%. Singapura sendiri 1,9% ya. Kita nggak perlu bilang kalau Singapura tuh memang sudah negara maju, teman-teman. Nilainya 1,9%. Nah, ini cukup memprihatinkan ya, teman-teman ya, 5,1%, dan aku lihat dari data di tahun-tahun sebelumnya ini ada peningkatan ya, teman-teman ya. Nah, ini menurut aku ini harus jadi salah satu hal yang menjadi prioritas pemerintah. Mengingat sekarang banyak sekali yang di PHK dan investor pada lari ke luar negeri, bahkan ke negara-negara tetangga kita, teman-teman, gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman di sini kalau yang ingin berkomentar terkait dengan hal ini data terbaru valid hingga tahun 2025 dari IMF. Yuk langsung aja kasih komentarnya, teman-teman, dan jangan lupa untuk langsung di-follow. Bahlil tuding IMF Dana Moneter jadi biang Internasional atau IMF dituding menjadi biang kerok yang menyebabkan perekonomian Indonesia sakit. Hal itu disampaikan selalu Menteri Energi dan menyalahkan? Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia dalam sebuah acara di Orang lain. Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025. Bahlil bilang, ramuan IMF untuk memulihkan perekonomian Indonesia pasca terpuruk akibat krisis di akhir 90-an justru makin memperparah. Rekomendasi IMF disebut Bahlil bukan menambah sembuh, justru banyak membuat penyakit terhadap perekonomian Indonesia. Dia bilang, salah satu penyakit yang ditimbulkan IMF adalah ketika turut campur tangan dengan mengubah undang-undang tentang migas. Perubahan Blade itu membuat Pertamina perlahan-lahan melemah. Dia menuding akibat UU tersebut, volume lifting minyak Indonesia amblas dari semula di 1997 mencapai 1,2 juta barel per hari. Kini hanya 500 hingga 600 ribu barel per hari. Hal itu mengubah Indonesia jadi dari negara net ekspor minyak menjadi negara pengimpor minyak. Lantaran produksi minyak Indonesia tidak mampu memenuhi konsumsi minyak penduduknya, yang mencapai 1,5 juta sampai 1,6 juta ribu barel per hari. Kamu pasti nggak bakal nyangka kalau gubuk pemulung di kaki gunung sampah Bantar Gebang dihargai 320.000 per bulan. Dan iya, ini beneran jadi tempat tinggal mereka yang menetap. Banyak orang mikir, tinggal di dekat gunung sampah itu gratis, tapi ternyata salah besar. Sebuah video viral dari TikTok 2sepatu.id tunjukin realita keras. Gubuk kecil tanpa kamar mandi, berdiri di atas tanah becek dan sampah, disewakan seharga 320.000 per bulan. Nggak ada kasur empuk, nggak ada dapur, tapi tetap dibayar. Karena buat para pemulung, itu satu-satunya opsi buat bertahan hidup. Ironis ya, di satu sisi, kota-kota makin mewah dengan pencakar langit. Di sisi lain, ada orang yang tinggal di tumpukan sampah dan tetap harus bayar buat atap di atas kepala. Ini bukan 1-2 kasus. Ini gambaran nyata dari jurang kesenjangan sosial dan krisis perumahan yang makin dalam di Indonesia. Buat kita yang sering ngomong soal kosan sempit atau kontrakan mahal, ini jadi tamparan. Karena di luar sana ada yang hidup di dalam kondisi ekstrim, tapi tetap harus bayar mahal untuk menurut BPS 2023, masih ada 29,4 juta warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dan kita kekurangan 7,6 juta unit rumah yang layak. Ini bukan sekedar cerita sedih, ini panggilan darurat buat kita semua, terutama pemerintah, buat serius mikirin kebijakan perumahan. Karena rumah yang layak itu bukan privilege, itu hak dasar manusia. Nggak ada satupun warga negara yang pantas tidur di atas sampah. Program makan siang gratis yang disediakan pemerintah untuk siswa-siswa sekolah di Indonesia itu ya bakal dihentikan ya, sebab ada pengusaha dari yang menyediakan makan siang gratis ini nggak dibayar, diduga ya dana untuk biaya makan siang gratis ini digelapkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah itulah mentality segelintir orang di Indonesia. Nggak amanah, nggak jujur ya. Kalau ada kesempatan, kalau boleh sikat.
Ya. Makanya kadang-kadang banyak orang berebut-rebut ingin menduduki satu jabatan di negara kita itu ya. Sebab apa? Sebab ya. Bukannya mementingkan kepentingan rakyat, mereka itu berlomba-lomba ingin menduduki satu jabatan itu, tapi untuk memikirkan kepentingan pribadi sendiri. Siap nggak siap, kita harus siap menghadapi apa yang akan terjadi di tahun 2030. Banyak pakar yang meramalkan bahwa dunia akan kembali menghadapi krisis di tahun 2030. Kalau kita lihat dari siklus krisis yang biasanya terjadi di dunia, ya memang setiap 10 tahun sekali. Dan bahkan negara-negara maju di dunia ini udah siapin visi untuk negaranya di tahun 2030. Ini menurut gue semakin nunjukin kalau bakal ada sesuatu yang besar yang terjadi di tahun 2030. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia yang nggak bisa tinggal diem dan santai aja menghadapi hal kayak gini. Ya karena menurut gue setiap terjadinya krisis cuma orang-orang yang udah prepare dari sebelumnya yang bisa survive. Bahkan presiden kita sendiri aja udah pernah bilang di tahun 2018 bahwa negara kita Indonesia diramalkan sama asing bakalan bubar di tahun 2030. Ya gue gak tahu persis apakah ini secara harfiah bubar atau mungkin sindiran bahwa Indonesia gak akan siap menghadapi krisis di tahun 2030. Karena yang kita tahu sekarang negara kita, masyarakat kita itu cuma sibuk ngurusin hal-hal yang bahkan itu jauh banget dari negara lain. Saat negara-negara lain udah pada sibuk bikin robot dan juga teknologi yang canggih, kita masih sibuk fitnah sana sini. Ya menurut gue kita masih ada waktu buat mempersiapkan diri menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun 2030. Dan semoga aja di tangan Pak Prabowo dengan kebijakan-kebijakan yang bisa bawa Indonesia survive buat menghadapi apapun yang akan terjadi di tahun itu. Faktanya negara tetangga kita itu bisa dibilang lebih baik daripada Indonesia. Dari segi upah kerjanya juga mahal di negara tetangga. Dan pada faktanya orang Indonesia ketika secara langsung berada di Malaysia juga memuji kelebihan negara tetangga, yang dimana transportasi publiknya begitu sangat maju, infrastruktur pembangunannya juga begitu sangat luar biasa, dan orangnya juga ramah-ramah. Kenapa segelintir YouTuber Indonesia selalu membuat berita bohong kemudian dikaitkan dengan Indonesia? Seringkalilah saya melihat video-video segelintir YouTuber Indonesia yang melega-legakan Indonesia dan Malaysia. Seolah-olah orang Malaysia terkesan sombong kepada para TKI, seolah-olah Malaysia suka menghina Indonesia, padahal faktanya masnya yang bekerja dan tinggal di Kuala Lumpur memberikan kenyataan bahwa di Malaysia penuh dengan keramahan, banyak wisatawan yang datang ke Malaysia, banyak juga tempat-tempat wisata yang menarik, makanan dengan harga murah. Tentunya dari cerita positif oleh masnya ketika berada di Malaysia, hendaknya kita lebih membuat kajian ya, atau studi banding mungkin yang punya uang bisa secara langsung melihat suasana di Malaysia, kenapa Kuala Lumpur menjadi salah satu pusat destinasi wisata di Asia Tenggara yang sangat populer, kenapa Jakarta tidak bisa. Mungkin orang-orang yang suka nyinyir dengan negara tetangga kita Malaysia, hendaknya cobalah sekali-kali mainnya jauh ke Malaysia, lihat seperti apa suasananya, seperti apa cara orang Malaysia menyambut para pelancong, biar kita juga sama-sama saling belajar. Kalau di negara kita tempat wisata, ya mohon maaf ya, jangankan orang luar, orang lokal sendiri saja pasti seringkali kena pungli, dan inilah yang menjadi salah satu hambatan untuk kita maju ke hadapan. Bukan hanya orang kita sendiri saja, bahkan ada juga cerita dari para bule-bule ataupun orang luar ketika mendapat pengalaman yang kurang baik di Indonesia. Salah satunya adalah pungli. Ini memang sangat meresahkan. Terlihat Allah segitu aja, tapi dampaknya sangat kurang baik untuk negara kita. Ini video untuk edukasi dan informasi. Selebihnya, kalau kalian punya persepsi lain atau pandangan lain terhadap saya, ya terserah. Tetapi dari kebanyakan video-video hoax yang berkaitan tentang Indonesia dan Malaysia, ini sangat disayangkan. Seringkali Malaysia sering dituduh inilah, tuduh itulah, klaim inilah, klaim itulah. Padahal Malaysia juga kaya akan budaya, dan Malaysia dalam menjaga dan merawat budaya itu sangat luar biasa. Mereka promosikan ke penjuru dunia sehingga banyaklah pelancong datang ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kalau dibilang Malaysia tidak ada Malaysia tidak ada orang miskin, ada. Mana-mana negara ada, tapi
tidak separah di negara kita. Mungkin begitu sahabatku semua. Faktanya, di area tempat pembuangan sampah saja di negara kita itu masih ada loh orang yang tinggal di daerah tersebut, dan itu pun disewakan. Ini sangat miris kan? Kalau di negara lain mungkin orang tersebut sudah dibuatkan rumah ataupun diberikan bantuan. Oke, sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Tua Reaction, silahkan tekan tombol merahnya subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.